Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alucia Flora Rasendriokto, nomor absen 1 dari kelas 9A. Tabot atau tabwik. Upacara tabot atau tabwik merupakan sebuah tradisi masyarakat di Bengkulu dan di pantai Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad Hussein. Menurut beberapa sumber, tabwik adalah peti kayu yang dilapisi emas. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabwik atau tabut adalah sebuah peti yang terbuat dari anyaman bambu yang diberi kertas berwarna, kemudian dibawa arak-arakan pada hari peringatan Hasan dan Hussein pada tanggal 10 Muharram. Upacara tabwik sekarang telah menjadi agenda tahunan tradisi masyarakat Padang, Pariaman setiap tanggal 1 sampai 10 Muharram. Tabwik berasal dari bahasa Arab Melayu yang artinya peti atau keranda yang dihiasi bunga-bunga dan kain berwarna-warni, dan kemudian dibawa berarak-arak keliling kampung. Sedangkan pengertian tabwik di Pariaman adalah sebuah keranda yang diibaratkan sebagai usungan mayat Husain bin Ali yang terbuat dari bambu, kayu rotan yang dihiasi bunga-bunga, salapan. Pada bagian bawah tabwik terdapat seekor burung burak berkepala manusia. Dan pada bagian atasnya terdapat satu tangkai bunga salapan yang disebut sebagai puncak tabwik. Secara simbolik, tabwik menyimbolkan kebesaran Allah yang telah membawa terbang jenazah Imam Hussein ke langit dengan burak tersebut sebagai medium yang meninggal secara mengenaskan saat terjadi perang di Karbala, Madinah. Tradisi ini bersifat kolosal karena melibatkan banyak orang, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir pada penyelesaian puncak acara. Keterlibatan kelembagaan maupun pemerintah daerah, masyarakat setempat, juga pihak lain dari luar daerah Pariaman mempunyai andil cukup besar dalam berlangsungnya upacara tabwik. Secara kuantitas, upacara tabwik merupakan keramaian sosial yang terbesar di wilayah Padang Pariaman. Beberapa hari sebelum prosesi tabwik dimulai, terlebih dahulu masing-masing rumah tabwik mendirikan sebuah tempat yang dilingkari dengan bahan alami atau pimpiang 4 persegi, dan di dalamnya diberi tanda sebagai kiasan bercorak makam yang dinamakan dengan daraga. Fungsi dari daraga adalah sebagai pusat dan tempat alat ritual, merupakan tempat pelaksanaan ma'atam. Berikut adalah urutan prosesi tabwik. 1. Mengambil tanah. Pada tanggal 1 Muharram, aktivitas pengambilan tanah dilakukan pada petang hari tanggal 1 Muharram. Dilakukan dengan suatu arak-arakan yang dimeriahkan dengan gendang tasa. Mengambil tanah dilaksanakan oleh 2 kelompok tabwik, yaitu kelompok tabwik pasar dan tabwik subarang. Masing-masing kelompok mengambil tanah pada tempat anak sungai yang berbeda dan berlawanan arah. Tabwik pasar di desa Pau, sedangkan tabwik subarang di Alai Gelombang yang berjarak kurang lebih 600 meter dari daraga atau rumah tabwik. Pengambilan tanah dilakukan oleh seorang laki-laki dengan berpakaian jubah putih, melambangkan kejujuran Hussein. Tanah tersebut diusung ke daraga sebagai simbol kuburan Hussein. Selanjutnya, menebang batang pisang pada tanggal 5 Muharram. Menebang batang pisang adalah cerminan dari ketajaman pedang yang digunakan dalam perang menuntut balas atas kematian Hussein oleh seorang pria dengan berpakaian silat. Batang pisang ditebang putus sekali pancung. Selanjutnya, peristiwa Ma'atam pada tanggal 7 Muharram. Prosesi Ma'atam dilaksanakan setelah sholat duhur oleh orang atau keluarga penghuni rumah tabwik. Secara beriringan, mereka berjalan mengelilingi daraga sambil membawa peralatan ritual tabwik, jari-jari, sorban, pedang, hosen, dan lain-lain, sambil menangis meratap-ratap. Hal ini sebagai pertanda kesedihan yang dalam atas kematian Hussein, sedangkan daraga adalah hakikat dari kuburan Hussein. Setelah itu dilakukan prosesi Ma'arak Jari-Jari pada tanggal 7 Muharram. Ma'arak Panja merupakan kegiatan membawa tiruan jari-jari tangan Hussein yang tercincang untuk diinformasikan kepada khalayak ramai bukti kekejaman Raja Zalim. Peristiwa tersebut dimeriahkan dengan hoyak tabwik lenong, yaitu sebuah tabwik berukuran kecil yang diletakkan di atas kepala seorang laki-laki sambil diiringi bunyi gendang tasa. Selanjutnya dilanjutkan dengan prosesi Ma'arak Saroban
Petang tanggal 8 Muharram. Peristiwa marak Saroban bertujuan untuk menginformasikan kepada anggota masyarakat akan halnya penutup kepala Surban Husain yang terbunuh dalam perang Karbala. Hampir serupa dengan peristiwa marak Panja, bahwa kegiatan ini juga diiringi dengan membawa miniatur tablik lenong serta diiringi gemuruh bunyi gendang tasa sambil sorak-sorai. Tablik naik pangkat. Dini hari tanggal 10 Muharram. Pada dini hari menjelang fajar, dua bagian tablik yang telah siap dibangun di pondok pembuatan tablik mulai disatukan menjadi utuh. Peristiwa ini dinamakan dengan tablik naik pangkat. Selanjutnya, seiring matahari terbit, tablik diusung ke arena atau jalan dan ditampilkan dan hoyak sepanjang hari tanggal 10 Muharram. Setelah itu dilanjutkan dengan pesta hoyak tablik pada tanggal 10 Muharram. Sepanjang hari tanggal 10 Muharram, mulai pada pukul 9, dua tablik pasar dan tablik Subarang disuguhkan ke tengah pengunjung pesta hoyak tablik sebagai hakikat peristiwa perang Karbala dalam Islam. Acara hoyak tablik akan berlangsung hingga sore hari. Secara lambat laun tablik diusung menuju pinggir pantai seiring turunnya matahari. Lalu tablik dibuang ke laut pada tanggal 10 Muharram petang. Tepat pukul 6 senja, akhirnya masing-masing tablik dilemparkan ke laut oleh kedua kelompok anak Nagari Pasa dan Subarang di tengah kerumunan para pengunjung yang hanyut oleh rasa haru. Maka selesailah proses budaya tablik. Rebo Wekasan. Rebo berarti Rabu dalam bahasa Indonesia, dan Wekasan artinya pungkasan atau akhir. Secara harfiah, Rabu Wekasan adalah hari Rabu terakhir. Lebih tepatnya lagi, merupakan hari Rabu terakhir dari bulan Safar, bulan kedua dari 12 bulan penanggalan tahun Hijriyah. Ada tradisi dan ritual yang biasa dilakukan pada Rabu Wekasan, mengingat konon katanya Rabu Wekasan ini merupakan hari keramat. Ada tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sunda, dan Madura pada hari Rabu Wekasan ini. Bentuk ritualnya umumnya ada 4. Apa sajakah? Antara lain sholat tolak bala, berdoa dengan doa-doa khusus, minum air Jumat, dan selamatan. Selamatan ini bisa dalam bentuk sedekah atau berbuat baik pada sesama. Dengan melakukan ritual-ritual tersebut, ada kepercayaan berbagai bencana dan malapetaka bisa dihindari. Asal mula tradisi Rebo Wekasan. Tradisi ini diceritakan bermula dari anjuran Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairobi dalam kitab Fathul Malik Al-Majid Al-Mu'allaf Lil Naf'il Abid Wal Kam'i Kuli Jabar Anid, atau biasa disebut Mujarobat Ad-Dairobi, di kitab Al-Jawahir Al-Kams karya Syekh Muhammad. Di kitab tersebut diceritakan ada seorang waliullah yang telah mencapai kedudukan tinggi yang disebut makam kasyaf. Ia mengatakan bahwa setiap tahunnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar, Sang Pencipta menurunkan 320.000 macam balak dalam satu malam. Nah, agar terhindar dari balak tersebut, ia menyarankan agar umat Islam melakukan sholat dan doa bersama. Sholat yang dilakukan bukan sholat seperti sholat 5 waktu, melainkan melakukan sholat 4 rakaat, di mana setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Lalu usai salam dilanjutkan dengan membaca doa khusus yang dibaca sebanyak 3 kali. Waktu untuk melakukannya adalah pada pagi hari waktu duha. Perbedaan tradisi Rebo Wekasan di setiap daerah. Di kota Gresik misalnya, tradisinya diperingati dengan saling bersedekah bubur harisa dengan orang sekampung. Di Tasikmalaya lain lagi, yaitu dengan sholat berjamaah di akhir hari Rabu di masjid atau musola, kemudian lanjut melakukan doa bersama. Di Cirebon ada tradisi ngapem dan mirap. Biasanya di hari Rabu Wekasan, masyarakat Cirebon akan membagi-bagikan apem ke para tetangga sebagai bentuk syukur. Sebagai bagian dari aksi tolak bala, masyarakat Cirebon juga ada yang mandi di Sungai Derajat untuk menghilangkan yang kotor-kotor. Sementara itu, kalau di
Probolinggo tradisinya adalah dengan mendatangi para tokoh agama Islam secara berkelompok sambil membawa air untuk didoakan dengan tujuan demi terhindar dari bala. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.